Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Beauty Anastasia dengan NIM 415221100024 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat berdasarkan soal UAS yang telah diberikan. Di sini saya memilih untuk menjawab soal UAS nomor 3, yaitu programnya nanti akan menampilkan pilihan menu dengan dua pilihan menu, yaitu cetak luas dan cetak bilangan. Yang pertama ada include IOStream. Include IOStream ini, IOStream singkatan dari Input Output Stream. Ini merupakan standar library dari program C++ yang akan digunakan untuk memanggil cout dan cin. Lalu di sini ada using namespace std. Std-nya ini merupakan standar. Using namespace std ini digunakan, bisa dibilang, untuk memudahkan penulisan cout dan cin. Jadi jika kita tidak menggunakan using namespace di sini, maka setiap kita mengetikkan perintah cout atau cin, kita harus menuliskan std. Jadi seperti ini penulisannya jika kita tidak menggunakan using namespace std. Maka kita menggunakan si using namespace std ini untuk memudahkan kita dalam menuliskan perintah cout dan cin. Nah, untuk perintah cout dan cin, cout sendiri merupakan perintah output atau print. Jadi cout ini sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan berbagai macam data ke monitor kita. Sedangkan cin ini merupakan input data apapun ke dalam program kita. Untuk penulisan using namespace std ini disertai dengan tanda titik koma atau semikolon. Semikolon ini merupakan digunakan untuk setiap akhir pernyataan. Jadi setiap pernyataan itu harus disertai atau diakhiri dengan tanda baca titik koma ini atau semikolon. Lalu di bawahnya ada, saya menjabarkan variabel. Di sini saya menggunakan dua macam tipe data, yaitu tipe data integer dan char. Integer merupakan tipe data bilangan bulat yang berisikan bilangan bulat, entah itu negatif atau positif dengan range angka tertentu. Lalu untuk tipe data char merupakan tipe data yang berisikan satu karakter, entah itu angka, huruf, simbol, atau tanda baca, dan lain sebagainya. Satu karakter saja. Di sini saya menggunakan untuk tipe data integernya ada variabel P, L, luas persegi panjang, angka, I sama dengan 2, max genap sama dengan 50, max ganjil sama dengan 7, menu, lalu ada integer dengan fungsi proses, integer fungsi cetak. Dan untuk tipe data char-nya saya memiliki variabel ulangi. Lalu di bawahnya berikutnya ada fungsi proses. Di sini tipe datanya adalah integer. Di dalam fungsi proses ini akan dilakukan proses perhitungan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang sama dengan P kali L. Nah, pada penulisan fungsi proses ini ada tanda baca kurung buka kurung tutup biasa dan kurung buka kurung tutup kurawal. Nah, apa perbedaan dari dua jenis kurung ini? Jadi untuk kurung buka kurung tutup biasa ini digunakan untuk mengapit argumen dari si fungsi. Sedangkan untuk kurung buka kurung tutup kurawal ini merupakan awal dan akhir dari eksekusi program. Jadi kurung kurawal buka ini merupakan awal dari eksekusi si program, dan
program pengeksekusiannya diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Nah, di sini juga ada fungsi cetak sama pakai kurung kurawal untuk pembatas pengeksekusian programnya. Fungsi cetak di sini nantinya akan menampilkan maka luas persegi panjang adalah dengan memanggil variabel dari nilai dari variabel luas persegi panjang yang sudah ada di fungsi proses. Nah, selanjutnya kita menuju ke fungsi utama. Main fungsinya ada menggunakan tipe data integer juga. Di sini di dalam fungsi utama ini, fungsi main, saya menggunakan do while di sini untuk melakukan perulangannya. Di dalam do ini berisikan aksi. Ini nanti akan dilakukan cetak menu, lalu cetak luas, cetak bilangan, dan Anda ingin memilih menu 1 atau 2, lalu kemudian kita akan melakukan input. Kita akan melakukan input bilangan 1 atau 2 yang merupakan variabel dari menu. Jadi jika dieksekusi nanti akan seperti ini. Nah, akan muncul menu dengan pilihannya yaitu 1 cetak luas, 2 cetak bilangan, dan Anda ingin memilih menu 1 atau 2. Sebelum kita menginputkan pilihan menu, kita masuk ke berikutnya. Di sini ada switch case dengan menggunakan variabel menu. Nah, untuk case yang pertama, di sini saya harus memberitahu bahwa ketika kita menuliskan case di sini, case 1, ini saya menggunakan case 1, case 2 seperti ini. Ini saya sudah mendeklarasikannya di atas sebelumnya bahwa si fungsi ini merupakan si switch case menu ini, si menu ini merupakan tipe data variabel dengan tipe data integer. Jadi ketika saya menuliskan 1, saya tidak harus menggunakan tanda petik. Nah, berbeda jika saya mengganti tipe data si menu itu menjadi char. Menu jadi char. Maka di sini harus ada tanda petik 1. Karakter. Jika kita menggunakan variabelnya merupakan variabel char, kita harus menggunakan tanda petik 1. Kembali lagi, kita kembalikan. Nanti saya akan perlihatkan perbedaannya jika menggunakan char dan integer. Nah, di case yang pertama ini, case 1, nanti akan dicetak, Anda memilih cetak luas. Lalu ada perintah untuk memasukkan nilai panjang, kita menginputkan nilai P, lalu masukkan nilai lebar, kita masukkan nilai L, dan setelah kita menginputkan P dan L-nya, nanti akan dilakukan proses. Di sini kita hanya memanggil si fungsi proses, di mana fungsi proses tadi sudah ada di sini dengan luas persegi panjang sama dengan P kali L. Nah, di sini nanti akan dilakukan pemanggilan fungsi proses, kemudian dilakukan pemanggilan fungsi cetak. Cetak di sini kan sudah dijelaskan akan dilakukan cetak, maka luas persegi panjang adalah dengan memanggil nilai dari variabel si luas persegi panjang yang telah diproses di fungsi proses.
Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita run dulu. Kita ambil case 1. Suka nilai panjang, panjangnya 8, misalkan 2. Nah, di sini ini merupakan print dari si fungsi cetak dengan memanggil nilai dari variabel luas persegi panjang yang telah diproses di fungsi proses. Nah, kemudian untuk case yang kedua, di sini ada akan dicetak, Anda memilih cetak bilangan, lalu ada perintah masukkan angka, kita akan melakukan input angka di sini, dan setelah kita melakukan input angka, kita akan masuk ke percabangan ini saya menggunakan if else, di mana if diberikan kondisi jika angka yang diinput mod 2 sama dengan 0, maka dia akan masuk ke perulangan di sini, si for. For ini merupakan perulangan di mana di sini sudah dideklarasikan variabel tipe data integer dengan variabel i dengan nilai awal 2. Integer i sama dengan 2. Nilai awal si i ini adalah 2. Dan diberikan kondisi i kurang dari sama dengan 50. Lalu i sama dengan i plus 2 akan di cout i. Nah, cara program ini berjalan nantinya di if ini adalah, misalkan di sini i awal adalah 2, maka kita akan langsung masuk ke sini. 2 kurang dari sama dengan 50. Nah, ketika nilai si kondisi ini adalah true, 2 kurang dari sama dengan 50 true, dia akan masuk ke sini, akan melakukan cetak si i-nya tadi merupakan 2, jadi nanti akan dicetak 2, lalu setelah dicetak akan naik ke sini. Setelah dicetak, dia akan ke sini dengan i ditambahkan 2. Jadi 2 tambah 2. Nah, i yang baru adalah sama dengan 4. Nah, i sama dengan 4 ini akan masuk ke sini, di mana dimasuk ke kondisi 4 kurang dari sama dengan 50. 4 kurang dari sama dengan 50 bernilai true, maka akan dilakukan cetak si i-nya tadi sudah berubah jadi 4, jadi akan dicetak angka 4. Dan seterusnya sampai nanti nilai i-nya ini bernilai 52. Jadi ketika si i di sini 50 plus 2, jadi i-nya sama dengan 52, dia akan dilakukan pengecekan di sini. 52 kurang dari sama dengan 50, maka nilainya adalah false. Ketika false, dia akan berhenti untuk mencetak si i. Berhenti mencetak si i. Jadi 52 adalah batasan dari si i ini. Yang dicetak adalah 2 sampai angka 50. Jadi ketika di run jadi seperti ini, kita masuk ke 2, masukkan angka 2, kita masukkan angka genap. Nah, akan dicetak 2, 4, 6, 8, 10 sampai 50 di sini. Karena dia berhenti mencetak ketika i-nya sama dengan 52. Jadi yang dicetak terakhir adalah i sama dengan 50 di sini. Seperti itu. Lalu, jika angka yang diinput ini mod 2 tidak sama dengan 0, atau angka yang diinput mod 2 sama dengan 0 bernilai false, dia akan masuk ke else.
else di sini juga terdapat looping for bersarang. Untuk for yang pertama diberikan integer j sama dengan 1 dengan kondisi j kurang dari sama dengan maksimal ganjil. Maksimal ganjil tadi sudah dideklarasikan, maksimal ganjil sama dengan 7. Lalu di sini ada j sama dengan j plus 2. Nah, lalu untuk for yang berada di dalamnya ada for lagi, diberikan integer k sama dengan j dengan kondisi k kurang dari sama dengan maksimal ganjil, di mana si maksimal ganjil ini sama dengan 7. Tadi maksimal ganjilnya 7, lalu k sama dengan k plus 2, maka akan di cout, akan dilakukan cetak k spasi, lalu cout-nya si for yang awal itu adalah enter. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Misal, ini sudah diberikan nilai awal j dengan j sama dengan 1. Nilai awal j sama dengan 1. Maka masuk ke kondisi 1 kurang dari sama dengan maksimal ganjil, di mana maksimal ganjil tadi nilainya adalah 7, berarti 1 kurang dari sama dengan 7. Ketika 1 kurang dari sama dengan 7 bernilai true, maka dia akan masuk ke for yang di dalamnya, di mana for yang di dalamnya ini sudah dideklarasikan k sama dengan j, maka k sama dengan 1 karena j-nya tadi di sini sama dengan 1, maka k-nya sama dengan 1. Lalu masuk ke kondisi 1 atau k-nya tadi kan nilainya 1 kurang dari sama dengan maksimal ganjil atau 7. 1 kurang dari sama dengan 7. Di sini nilainya true. Jadi akan dilakukan cetak si k. K ini nilainya adalah 1. Setelah dilakukan cetak si k, maka akan berlanjut ke k sama dengan k plus 2. Berarti k, nilai k yang baru adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, nilai dari k yang baru ini akan masuk ke kondisi k kurang dari sama dengan 7. Karena k-nya tadi sudah berubah jadi 3, maka 3 kurang dari sama dengan 7. Nilainya true, masuk ke cetak k, maka akan dilakukan cetak angka 3. Lalu masuk lagi ke sini, k-nya 3 tambah 2, 5. Nilai k yang baru adalah 5. Akan masuk ke sini lagi, 5 kurang dari sama dengan 7, nilainya true, akan masuk ke cetak si k, akan cetak 5. Dan selanjutnya berikutnya sampai nilai k-nya ini sama dengan 9, maka si perulangan for ini akan berhenti untuk mencetak. Ketika kondisi si 9 kurang dari sama dengan 7 karena nilainya false. Ketika nilainya false, dia akan melakukan cout enter. Akan kembali ke for yang awal, yang atas. Kembali ke for yang atas. Setelah dilakukan enter, lalu for ini akan berlanjut 1, j sama dengan nilai baru j akan dijumlah 2. Jadi nilai baru j adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nilai baru j adalah 3, lalu masuk ke sini. 3 kurang dari sama dengan 7. Maka nilainya true. True masuk ke for yang di dalamnya. Lalu dilakukan perulangan seperti tadi sampai false, masuk enter, masuk lagi ke sini dengan nilai j yang baru sampai nanti nilai j sama dengan 9. Ketika j nilainya sama dengan 9, maka si program akan berhenti untuk melakukan looping karena
nilainya false. Ketika false, maka sudah akan berhenti. Program akan berhenti untuk melakukan eksekusi. Nah, contohnya seperti ini, kita run, kita coba run ya. Sini kita coba run. 2 sukaan angka ganjil. Nah, jadi ini tadi merupakan seperti yang sudah saya jelaskan. Sini ketika 1 kurang dari 7 kurang dari sama dengan 7 masuk ke for. 1 kurang dari sama dengan 7, maka akan melakukan cetak 1, di sini 1. Lalu K akan dijumlahkan 2, jadi K sama dengan 3, masuk ke sini. 3 kurang dari sama dengan 7, maka akan dilakukan cetak K. K-nya sama dengan 3, akan dilakukan cetak 3 sampai ke cetak 7 di sini. Baru masuk ke for yang awal. Dia masuk ke enter, dia ini di sini enter, lalu di sini J memiliki nilai baru 3 kurang dari sama dengan 7 true, masuk ke for yang bawah yang dalam. Sini dilakukan looping lagi sampai 3, 5, 7 maksimal sampai kondisi 9 kurang dari sama dengan 7, dia akan stop, langsung enter, ke bawahnya lagi, masuk ke atas lagi, dilakukan J pertambahan J jadi berubah jadi 5 sampai J dengan kondisi 9 kurang dari sama dengan 7 false, maka dia akan berhenti untuk melakukan looping. Seperti itu. Lalu ada case yang terakhir, pilihan case yang terakhir yaitu default. Default di sini merupakan ketika angka yang diinputkan saat memilih menu itu bukan angka 1 atau 2, maka akan dilakukan cetak si pilihan tidak tersedia. Ketika pilihan tidak tersedia, ketika angka yang dimasukkan bukan angka 1 atau 2, maka akan langsung ke pilihan tidak tersedia, langsung proses si default ini. Nah, di masing-masing case, di case 1, case 2 terdapat break. Nih, break. Apa fungsi si break ini? Jadi fungsi si break ini adalah untuk mengakhiri eksekusi dari program. Jadi jika kita tidak menggunakan break di sini, maka si switch case ini dia akan melakukan eksekusi terus. Jadi bukan hanya case 1, bukan hanya berhenti di case 1, dia akan melakukan eksekusi lagi ke case 2, lalu akan melakukan eksekusi ke default gitu. Jadi seperti ini. Kita coba ya dengan menggunakan break. Break jika kita memiliki angka 1 panjang 8, 2 selesai. Dia akan memproses si case 1 saja. Nah, ketika kita ini 2 sukaan angka 1. Nah, dia akan memproses si case 2 saja. Dan yang terakhir kita coba kalau bukan angka 3. Nah, dia akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Nah, jika kita hapuskan si break ini, kita hapus, tidak menggunakan break, nanti si program akan melakukan eksekusi terus-menerus. Sini kita coba 1, 2, 4. Nah, dia akan masuk ke bilangan, langsung masuk ke case 2. Sini 1. Nah, kebilangan, setelah kebilangan dia juga masuk ke si default, pilihan tidak tersedia. Jadi fungsi dari break adalah sebagai
untuk mengakhiri eksekusi dari si program. Kita kembalikan. Nah, setelah switch case ini dilakukan pemilihan menunya, saat bersamaan ketika ditampilkan pilihan menunya akan dilakukan print enter dan juga print apakah ingin kembali ke menu. Ini merupakan menu pilihan kembali jika kita ingin kembali ke menu awal, ke menu yang ini. Jadi di sini akan dilakukan input variabel ulangi. Variabel ulangi di sini terdapat di while. While di sini adalah sebagai penanda kita ingin berhenti di mana. Jadi while di sini terdapat kondisi di mana ketika variabel ulangi sama dengan y, maka akan dilakukan perulangan. Dia akan melakukan perulangan ke menu. Ketika si while ini y atau true, ketika si while ini nilainya true, maka akan dilakukan cetak menu di awal. Dan ketika while ini false, maka akan dilakukan cetak thank you. Nah, jadi seperti ini nantinya. Anda ingin memilih menu 1 atau 2, 1, kita ambil 1, panjang 2, 3, 6. Nah, apakah ingin kembali ke menu? Ini merupakan while, perulangan while. Jadi ketika kita inputkan y, nah, kita akan kembali ke menu awal di menu pilihan. Nah, kita coba 2, 4. Nah, akan muncul kembali. Apakah ingin kembali ke menu? Jika kita menginputkan n, di mana nanti while-nya nilainya false, maka akan cetak thank you. Sini. Thank you. Jadi untuk melakukan perulangan kembali ke menu menggunakan do while. Di sini sudah dilakukan seperti ini. Oh iya, slice di sini, tulisan yang berwarna abu-abu ini merupakan komen dalam C++. Ini komen ini tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi di sini fungsinya biasanya untuk menjelaskan. Jadi programmer menjelaskan tentang si program yang dia buat. Sini misalkan saya menuliskan di sini bahwa ini adalah fungsi proses. Lalu di sini saya menjelaskan bahwa ini adalah fungsi cetak, lalu ini adalah fungsi utama, seperti itu. Nah, di akhir dari program main ini, saya digunakan return 0. Return 0 di sini artinya adalah program sudah berakhir, di mana nilai yang dikembalikan adalah 0 atau true. Nah, jadi untuk terakhir kali kita akan run program. Kita akan coba semuanya. Apakah benar sesuai yang sudah saya jelaskan? Jika tadi kita sudah memilih 1 atau 2 dan itu sudah muncul pilihan menunya, jika kita inputkan 3 false, pilihan tidak tersedia. Jika kita inputkan n,
Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai program yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.